di sebuah kerajaan di Timur Tengah, hiduplah seorang hakim yang bijaksana dan penuh humor bernama Abu Nawas. Suatu hari, raja mendengar kabar tentang rencana jahat yang akan menggoyahkan kedamaian kerajaan. Raja segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar ada rencana jahat untuk mengacaukan kerajaan kita. Aku memerintahkanmu untuk mengungkap dan menggagalkan rencana tersebut. Baiklah, Paduka. Akan saya selidiki dan hentikan rencana jahat itu. Abu Nawas pun berpura-pura sebagai pedagang di pasar, mengumpulkan informasi. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menemukan sekelompok penjahat yang merencanakan kudeta. Abu Nawas menyusun rencana untuk menangkap mereka tanpa menimbulkan kekacauan. Pada hari yang ditentukan, saat penjahat berkumpul, Abu Nawas dan pasukan rahasia raja mengepung mereka. Dengan cerdik, Abu Nawas menggunakan akalnya untuk membuat penjahat-penjahat itu menyerah tanpa perlawanan. Wahai penjahat, kalian telah terkepung. Serahkan diri atau hadapi akibatnya. Penjahat-penjahat itu terkejut dan takut, mereka tidak menyangka akan tertangkap. Mereka pun menyerah dan rencana jahat mereka gagal. Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan kerajaan kita. Aku berterima kasih atas kecerdikan dan keberanianmu. Hanya menjalankan tugas, Paduka. Kepintaran bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk melindungi kerajaan. Dan begitulah, dengan kecerdasan dan humor yang khas, Abu Nawas sekali lagi menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Rakyat pun bersorak gembira, memuji kebijaksanaan dan keberanian Abu Nawas. Setelah berhasil menggagalkan rencana jahat tersebut, Abu Nawas tidak langsung berpuas diri. Ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga keamanan kerajaan. Dengan izin raja, Abu Nawas membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari orang-orang terpercaya dan cerdas untuk mengawasi keamanan kerajaan. Abu Nawas, kita harus selalu waspada. Kejahatan tidak pernah tidur, dan kita harus selalu satu langkah di depan. Tim ini bekerja dengan sangat efektif, menggunakan berbagai metode cerdik untuk mengungkap dan mencegah segala bentuk ancaman. Abu Nawas sendiri sering menyamar dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa rakyatnya aman. Suatu hari, Abu Nawas mendengar tentang seorang pedagang kaya yang merencanakan untuk menipu rakyat dengan timbangan yang curang. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas menyamar sebagai pembeli biasa dan berhasil membongkar penipuan tersebut di depan umum. Pedagang itu ditangkap dan dihukum, dan rakyat kembali merasa aman bertransaksi di pasar. Abu Nawas, engkau bukan hanya pelindung kerajaan, tetapi juga pelindung keadilan bagi rakyat. Terima kasih, Paduka. Tugas saya adalah memastikan bahwa keadilan dan kebenaran selalu terjaga di kerajaan ini. Dengan demikian, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas dan penuh humor, tetapi juga sebagai simbol keadilan dan kebijaksanaan. Kisah-kisahnya terus diwariskan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk bertindak dengan kecerdasan dan kebaikan hati. Kisah Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Dengan kecerdasannya yang terkenal, ia terus menghadapi berbagai masalah yang muncul di kerajaan dengan cara yang unik dan penuh humor. Pada suatu hari yang cerah, seorang pedagang asing datang ke kerajaan dengan membawa karpet yang konon bisa terbang. Pedagang itu menawarkan karpet ajaib tersebut kepada raja dengan harga yang sangat mahal. Yang penasaran dengan keajaiban karpet tersebut, memanggil Abu Nawas untuk menguji kebenaran klaim pedagang asing itu. Abu Nawas, lihatlah karpet ini. Pedagang mengatakan bisa terbang. Apakah ini benar?
Mari kita lihat, Paduka. Jika karpet ini benar bisa terbang, tentu akan membawa kehormatan bagi kerajaan kita. Abu Nawas kemudian meminta pedagang untuk menunjukkan cara kerja karpet ajaib itu. Pedagang itu duduk di atas karpet dan mulai mengucapkan mantra, tapi karpet itu tidak bergerak sedikit pun. Dengan senyum di wajahnya, berpaling ke raja dan berkata, "Paduka, sepertinya karpet ini hanya bisa terbang dalam mimpi. Lebih baik kita simpan uang kerajaan untuk hal yang lebih berguna bagi rakyat." Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas dan memerintahkan agar pedagang itu diusir dari kerajaan. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menipu raja selama ia ada untuk melindungi kerajaan. Dengan setiap masalah yang dihadapi, Abu Nawas selalu menemukan solusi yang cerdas dan menghibur, menjadikannya tokoh yang dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh raja. Kisah-kisahnya terus hidup, mengajarkan kita untuk selalu menggunakan kecerdasan dan kebaikan hati dalam setiap situasi. Kisah Abu Nawas dan kecerdasannya yang tak tertandingi terus berlanjut. Suatu hari, kerajaan dikejutkan dengan munculnya seorang penyihir yang mengaku dapat mengubah batu menjadi emas. Penyihir itu menawarkan jasanya kepada raja dengan syarat diberikan tempat tinggal dan makanan selama setahun. Abu Nawas, apa pendapatmu tentang tawaran penyihir ini? Paduka, biarkan saya menguji kemampuannya sebelum kita menerima tawarannya. Dengan persetujuan raja, Abu Nawas mengajak penyihir itu ke sungai dan memberinya sebuah batu. "Jika engkau benar-benar penyihir yang hebat, ubahlah batu ini menjadi emas di sini dan sekarang." Penyihir itu mengambil batu tersebut dan mulai mengucapkan mantra. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada raja, "Paduka, tampaknya kita tidak perlu menyediakan tempat tinggal dan makanan untuk penyihir ini. Kemampuannya tidak lebih dari trik murahan." Raja tertawa dan memerintahkan agar penyihir itu diusir dari kerajaan. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah pelindung kerajaan yang sejati. Dengan setiap tantangan yang datang, Abu Nawas selalu hadir dengan solusi yang cerdas dan penuh kebijaksanaan. Kisah-kisahnya yang penuh humor dan kearifan terus menginspirasi dan menghibur hati rakyat di seluruh kerajaan. Dan demikianlah, kisah Abu Nawas terus berlanjut, menjadi legenda yang abadi di hati rakyat. Kisah Abu Nawas yang penuh kearifan dan kecerdasan terus berlanjut. Pada suatu hari, kerajaan dikejutkan oleh kedatangan seorang tukang sihir yang mengaku bisa mengubah segala sesuatu menjadi emas. Tukang sihir itu menawarkan keahliannya kepada raja dengan syarat diberikan tempat tinggal dan makanan selama setahun. "Abu Nawas, apa pendapatmu tentang tawaran tukang sihir ini?" "Paduka, biarkan saya menguji kemampuannya sebelum kita menerima tawarannya." Dengan persetujuan raja, Abu Nawas mengajak tukang sihir itu ke sungai dan memberinya sebuah batu. "Jika engkau benar-benar tukang sihir yang hebat, ubahlah batu ini menjadi emas di sini dan sekarang." Tukang sihir itu mengambil batu tersebut dan mulai mengucapkan mantra. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada raja, "Paduka, tampaknya kita tidak perlu menyediakan tempat tinggal dan makanan untuk tukang sihir ini. Kemampuannya tidak lebih dari trik murahan." Raja tertawa dan memerintahkan agar tukang sihir itu diusir dari kerajaan. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah pelindung kerajaan yang sejati. Dengan setiap tantangan yang datang, Abu Nawas selalu hadir dengan solusi yang cerdas dan penuh kebijaksanaan.
Kisah-kisahnya yang penuh humor dan kearifan terus menginspirasi dan menghibur hati rakyat di seluruh kerajaan.